Jadi saya menilai alasan itu dibikin-bikin semua, termasuk misalnya alasan menteri tidak berprestasi, tidak perform. Ini tentu menyangkut marwah dan harga diri Nasdem yang menterinya disebut sebagai menteri yang layak dievaluasi dan layak direshuffle. Jadi direshuffle itulah bukan soal diganti ataupun dikurangi jatah menterinya, tapi bahwa ada anggapan kader Nasdem yang saat ini jadi menteri itu tidak layak untuk dilanjutkan sebagai menteri. Ini kan marwah. Jadi akal pikiran kita, ilmu kita itu harus memisahkan. Ini nggak ada yang dilanggar, ketentuan hukum, konstitusi nggak ada dilanggar, undang-undang nggak ada dilanggar, peraturan nggak ada dilanggar, peraturan KPU nggak ada dilanggar, standar etik juga nggak ada yang dilanggar. Ya. Jadi jangan mengada-ada mencari alasan. Menilai itu menilai dari mana gitu? Apakah memang punya kapasitas untuk memberikan penilaian? Bagai apa kapasitasnya memberikan penilaian gitu loh. Tapi kalau memang menginginkan tambahan menteri, tidak usahlah menggunakan cara-cara yang seperti itu. Tidak serta-merta, tidak absolut seperti raja. Harus mengenal sejarah, historiknya seperti apa. Realitasnya, realitas politiknya seperti apa. Realitas sosiokulturalnya seperti apa. Nah, ini semua harus menjadi pertimbangan. Asumsi dan ada anggapan ketika Nasdem mendeklarasikan Anies maju Pilpres 2024, Nasdem itu ingin dihilangkan, ingin dikeluarkan dari koalisi. Kalau ada reshuffle, anggaplah 2 menteri, penggantinya juga dari Nasdem, itu nggak ada soal. Yang menjadi soal itu di reshuffle, diganti menterinya, dan diberikan kepada orang yang lain. Kan itu yang kemudian menjadi ramai, ada kesan mengeluarkan Nasdem dari koalisinya Jokowi. Untuk reshuffle, sepenuhnya urusan presiden. Ya, Menteri Nasdem dievaluasi, menteri-menteri lain dievaluasi, itu semua hal presiden. Jadi jangan kemudian memberikan penilaian-penilaian bahkan kepada yang di dalam koalisinya sendiri. Ini hal yang lucu gitu. Masyarakat mendengarnya tertawa gitu. Bahkan ada yang bertanya, kapasitas dia memberikan penilaian apa? Sebagai personal, lucu. Satu institusi politik yang masih juga di dalam koalisi yang masih bersama-sama ini diberikan penilaian secara sepihak. Tapi yang harus diingat adalah presiden itu adalah suatu jabatan yang tidak ujug-ujug dia tempati. Siapapun presidennya, siapapun namanya, presiden yang sudah presiden, calon presiden yang akan datang, dia jadi presiden karena diusung oleh partai. Dengan effort para pendukung yang sedemikian rupa yang begitu besar. Yang ketiga tentu ini menjadi bagian dari efek lanjut bahwa sepertinya memang Jokowi dan partai-partai koalisional pemerintah itu ingin memastikan siapapun saat ini yang berada di koalisional Jokowi memastikan untuk 2024 harus bisa bekerja sama. Ini yang kemudian terbangun kenapa Nasdem dengan PDIP belakangan agak sedikit head to head begitu keras, karena sangat terlihat bahwa Nasdem di 2024 akan pisah jalan dengan PDIP, akan pisah jalan dengan Jokowi. Nah, ketika dia terpilih, maka dia punya hak-hak, termasuk hak mengangkat menteri, mengganti. Nah, dalam mengganti, dalam melaksanakan atau menggunakan haknya, karena dia bukan raja, maka tidak absolut apa yang dia lakukan oleh presiden yang menggunakan haknya, termasuk hak untuk mereshuffle kabinet dari partai politik pendukung yang memiliki peran besar. Penilaian yang tidak proporsional, yang tidak berdasar, tidak bisa memilahkan antara era pemilu 2019 sampai 2024 dengan persiapan-persiapan kami sebagai partai yang memiliki kedaulatan untuk 2024-2029. Ini harus dipisahkan.
Nasdem respon tegas terkait menterinya diminta gentle mundur sebelum di reshuffle. Kabar terkait Vice-Gen Partai Nasdem Hermawi Taslim beri komentar tegas pernyataan dari PDIP yang meminta menteri-menteri dari Nasdem gentle dan mundur sebelum di reshuffle oleh Presiden Jokowi. Dikabarkan Hermawi menegaskan Nasdem adalah pendukung utama Presiden Jokowi sehingga berkomitmen dengan Presiden Jokowi. Sehingga terkait reshuffle kabinet ini, Nasdem akan menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Menurut Hermawi, apapun keputusan Presiden Jokowi nanti, Nasdem akan mengikutinya. Kami itu berkomitmen dengan Presiden Jokowi. Kami ini pendukung utama. Jadi, kami menunggu keputusan dan ketetapan apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi. Tentu akan kami ikuti, kata Hermawi dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Kamis dalam kurung 5-1-2023. Lebih lanjut, Hermawi menyebut tidak ada kemungkinan reshuffle kabinet yang dikarenakan dengan orang per orang. Pasalnya, menurut Hermawi, reshuffle kabinet terjadi karena 3 alasan, yakni karena kinerja menteri itu sendiri sehingga ia direshuffle oleh presiden, lalu karena menteri tersebut berhalangan tetap atau terkena OTT. Jadi, kami tidak melihat ada kemungkinan reshuffle kabinet karena desakan orang per orang. Reshuffle kabinet itu karena kinerja berhalangan tetap atau karena OTT, terang Hermawi. Hermawi menambahkan, isu reshuffle yang kini ramai di perbincangan publik ini tidak akan mengganggu konsentrasi Nasdem, terutama konsentrasi para petugas dan seluruh pimpinan Nasdem yang berada dalam kabinet. Jadi, semua ini tidak mengganggu konsentrasi petugas-petugas seluruh pimpinan-pimpinan Nasdem yang ada di kabinet, tegas Hermawi. Ya, menteri Nasdem dievaluasi, menteri-menteri lain dievaluasi, itu semua hal presiden. Jadi jangan kemudian memberikan penilaian-penilaian bahkan kepada yang di dalam koalisinya sendiri. Ini hal yang lucu gitu. Masyarakat mendengarnya tertawa gitu. Bahkan ada yang bertanya, kapasitas dia memberikan penilaian apa? Sebagai personal. Lucu. Satu institusi politik yang masih juga di dalam koalisi yang masih bersama-sama ini diberikan penilaian secara sepihak. Tapi yang harus diingat adalah presiden itu adalah suatu jabatan yang tidak ujuk-ujuk dia tempati. Siapapun presidennya, siapapun namanya, presiden yang sudah presiden, calon presiden yang akan datang,